Mana yang lebih penting, pengajaran yang baik atau kehidupan yang baik? Tidak ada. Keduanya sama-sama penting. Saudara pendengar, bersama dengan saya, Oti Priambodo, dalam program Jalan 66. Senang sekali karena bisa mempersembahkan program yang memberikan pengetahuan Alkitabiah dan menyuguhkan kepada kita jalan keselamatan. Pembelajaran kita kali ini terambil dari seri surat pastoral Paulus, yaitu kepada Titus, pasal yang kedua dan yang ketiga, yang menekankan pentingnya kepercayaan yang benar dan bertindak dengan benar. Pak Yohanes akan mempresentasikan kepada kita dengan tema bicara yang benar dan berjalan dengan benar. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Rasul Paulus menulis kepada muridnya yang bernama Titus tentang cara memimpin gereja di Pulau Kreta dengan benar. Nah, kita harus ingat bahwa budaya di sana itu berbeda dengan yang ada di daratan utamanya Asia Kecil seperti Yunani dan Roma. Sama seperti ada banyak kelompok orang yang Paulus jumpai dalam pelayanannya. Namun ada beberapa kebenaran yang selalu benar dan beberapa praktek yang harus dilakukan. Tidak peduli di mana Anda pergi dan tidak peduli apapun yang mungkin menjadi ciri khas budaya dari sebuah daerah. Mari kita akan membaca dari Titus pasal yang kedua. Kita mulai ayat yang pertama. Tetapi engkau beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Laki-laki yang tua hendaklah hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih dan dalam ketekunan. Demikian juga perempuan-perempuan yang tua, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah, jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya. Hiduplah bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat orang. Demikian juga orang-orang muda, nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal, dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu, sehat dan tidak bercela dalam pemberitaanmu, sehingga lawan menjadi malu, karena tidak ada hal-hal buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita. Hamba-hamba hendaklah taat kepada tuannya dalam segala hal, dan berkenan kepada mereka, jangan membantah, jangan curang, tetapi hendaklah selalu tulus dan setia, supaya dengan demikian mereka dalam segala hal memuliakan ajaran Allah, Juru Selamat kita. Nah, ini saya akan memberikan sedikit penjelasan ya. Ini ada sesuatu yang ingin disampaikan untuk semua orang dan juga semua usia ya. Timotius harus mengajar orang Kristen bahwa mereka harus berbeda dari masyarakat di sekitar mereka. Ya, kami percaya hal-hal yang berbeda dari apa yang mereka percayai, dan kami harus bertindak berbeda dari apa yang mereka lakukan. Nah, doktrin yang benar dalam hal ini tetap pada Injil. Yesus Kristus mati di kayu salib untuk orang berdosa dan bangkit lagi. Dan bahwa Tuhan mengharuskan kita untuk memperhatikan hal itu dan berbalik dari dosa kita kepada Tuhan, percaya pada anaknya. Hanya melalui iman kepada Kristus kita memasuki kerajaan Allah. Sesudah itu, kita harus berusaha memberitakan firman Tuhan dan memberikan reputasi baik bagi gereja. Nah, jika masyarakat yang dimana kita tinggal misalnya senang bermabuk-mabukan, suka memaki-maki, maka kita melakukan hal yang berbeda. Jika para pemuda-pemudi senang hidup berpoya-poya, ya hidup bebas, mari kita tidak seperti itu, dengan tetap hidup berdasarkan firman Tuhan. Jika masyarakat sukanya ngomong yang kotor, ngomongnya jelek-jelek, maka kita harus menjaga omongan kita. Jika sebagai karyawan, ada karyawan yang senang mencuri, senang korupsi, mari kita kalau karyawan hidup dengan jujur ya, hidup dalam penghormatan dan tetap berperilaku yang baik. Dengan kata lain, mari kita ciptakan pola perilaku yang akan membuat orang menghargai gereja.
Mari sambung ayat 11. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang Maha Besar dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat, kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Saudara, pasal 2 ini terutama membahas tentang mengajarkan doktrin yang benar dan memastikan tindakan kita sesuai dengan perkataan kita. Dan pasal 3 kita akan sambung ya, ini lebih detail membahas tentang bagaimana hidup yang berbudi luhur. Mari kita baca pasal 3 dari Titus mulai ayat yang pertama. Ingatkanlah mereka supaya mereka tunduk pada pemerintah dan orang-orang yang berkuasa, taat dan siap untuk melakukan setiap pekerjaan yang baik. Janganlah mereka memfitnah, janganlah mereka bertengkar, hendaklah mereka selalu ramah dan bersikap lemah lembut terhadap semua orang. Karena dahulu kita juga hidup dalam kejahilan, tidak taat, sesat, menjadi hamba berbagai-bagai nafsu dan keinginan, hidup dalam kejahatan dan kedengkian, keji, saling membenci. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, Juru Selamat kita dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus, Juru Selamat kita, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya, berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Perkataan ini benar, dan aku mau supaya engkau dengan yakin menguatkannya, agar mereka yang sudah percaya kepada Allah sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik. Itulah yang baik dan berguna bagi manusia. Tetapi hindarilah persoalan yang dicari-cari dan yang bodoh, persoalan silsilah, percekcokan, dan pertengkaran mengenai hukum Taurat, karena semua itu tidak berguna dan sia-sia belaka. Seorang bidat yang sudah 1-2 kali kau nasihati, hendaklah engkau jauhi. Engkau tahu bahwa orang yang semacam itu benar-benar sesat dan dengan dosanya menghukum dirinya sendiri. Saya ingin menjelaskan sedikit ya. Paulus pada dasarnya mengatakan ya, jika Anda akan berbicara seperti seorang Kristen, pastikan ya Anda juga berjalan seperti seorang Kristen. Artinya antara perkataan dan perbuatan itu selaras. Lakukanlah berbagai macam pekerjaan yang baik. Taatilah otoritas yang ada, bukan hanya kepada yang kita sukai atau kita senangi, tetapi juga kepada orang yang mungkin tidak kita sukai. Bukan kita hanya taat kepada politikus yang kita dukung, tetapi yang kita tidak dukung pun kita harus taat. Tuhan akan mengatur segalanya pada waktunya dengan kekuasaannya dan menilai kita seberapa baik dan taatnya kita. Hindari pertengkaran dan fitnah, dan juga hindari obrolan yang tidak masuk akal atau bodoh ya, dan argumen tentang hal-hal yang tidak mendasar. Dan perhatikan juga bahwa perlakuan khusus diambil ya untuk menangani orang-orang yang mungkin ada yang memecah belah. Beri mereka peringatan sekali, beri mereka peringatan 2 kali, dan jika mereka tetap bersikeras, tidak ada lagi yang harus dilakukan dengan mereka. Ayat 12, segera sesudah kukirim Artemas atau Tikhikus kepadamu, berusahalah datang kepadaku di Nikopolis, karena sudah kuputuskan untuk tinggal di tempat itu selama musim dingin. Tolonglah sebaik-baiknya Zenas ahli Taurat itu dan Apolos dalam perjalanan mereka, agar mereka jangan kekurangan sesuatu apa. Dan biarlah orang-orang kita juga belajar melakukan pekerjaan yang baik untuk dapat memenuhi keperluan hidup yang pokok, supaya hidup mereka jangan tidak berbuah. Salam dari semua orang yang bersama aku di sini, dan sampaikanlah salamku kepada mereka yang
mengasihi kami di dalam iman. Kasih karunia menyertai kamu sekalian. Saudara, saya ingin menjelaskan sedikit tadi ada kata Nikopolis ya. Nah, Nikopolis itu adalah sebuah kota di Makedonia yang tidak disebutkan dalam kitab Kisah Para Rasul. Nah, jadi ini mungkin berarti bahwa Paulus melakukan perjalanan misi yang keempat atau mungkin yang kelima yang memang tidak dicatat dalam kitab Kisah Para Rasul. Ketika dia akhirnya kembali ke Roma dan mati saya di sana, dorongan terakhir Paulus adalah bahwa orang-orang yang mengaku diri sebagai orang Kristen seharusnya berperilaku yang baik dan juga menunjukkan hidup yang penuh dengan integritas. Ya, kita mungkin tidak melakukannya dengan sempurna, tetapi kita harus selalu mencobanya. Anda sedang mendengarkan Jalan 66 dalam rangkaian pembahasan Titus pasal yang kedua dan yang ketiga, yang dijelaskan oleh Pak Yohanes dengan topik bicara yang benar dan berjalan dengan benar. Saatnya kita masuk kepada sesi tanya-jawab, dan kali ini kita akan melihat pada Titus pasal yang kedua dan yang ketiga. Instruksi Paulus kepada pendeta gereja di Kreta, di Mediterania, yaitu Titus. Pak Yohanes, Paulus nampaknya mengatakan bahwa orang-orang tua seharusnya memberikan contoh tentang cinta dan martabat, serta sesuatu yang waras atau kewarasan. Dan tampaknya wanita-wanita tua juga diberikan peran untuk mengajar kepada mereka yang lebih muda. Iya, Pak Oti. Ada pepatah yang mengatakan kebodohan terikat di hati seorang anak, dan sayangnya kebajikan bukanlah sesuatu yang datang secara otomatis. Itu harus diajarkan seringkali melalui disiplin. Jadi ini tidak ada sesuatu yang tiba-tiba jadi ya. Ini harus ada proses yang disebut dengan pengajaran. Cara yang baik untuk membesarkan seorang penjahat adalah dengan tidak pernah mendisiplinkannya dan memberinya segala yang dia inginkan. Beberapa anak lebih patuh daripada yang lainnya, tetapi benih pemberontakan sering ada di sana. Bahkan mungkin ada anak laki-laki yang tidak menunjukkan gelagat yang bahwa ini dia memberontak, dia pendiam. Justru kita harus hati-hati karena kita tidak tahu apa yang sedang dia rencanakan. Dan jika seorang anak laki-laki tidak belajar menghormati otoritas saat dia bertumbuh, kemungkinan besar dia akan menjalani kehidupan yang keras. Karena melawan otoritas sering membawa kita kepada hukuman. Ini yang harus kita perhatikan. Jadi, dimulai dari mana? Dimulai dari mengajar mereka untuk menghormati otoritas. Sama seperti kalau di militer itu harus hormat kepada komandan, taat kepada perintah, kemudian aturan-aturan yang ada. Nah, ketaatan dan mengikuti perintah bisa berarti ini antara hidup dan mati. Nah, di sini Paulus mengatakan bahwa pelajaran terbaik datang dari orang-orang yang lebih tua, mereka yang memiliki beberapa tahun di atas kita. Hidup adalah guru yang hebat. Dan inilah mengapa Paulus menulis bahwa pengawas dan penatua seharusnya bukan orang yang baru. Rambut putih adalah lencana kehormatan. Pria dan wanita yang lebih tua memiliki banyak kebijaksanaan untuk dibagikan. Hal-hal yang seringkali mereka harus pelajari dengan cara-cara yang mungkin sulit. Saudara, perhatikan Paulus memberikan beban kepada wanita-wanita tua untuk tidak menjadi pecandu alkohol atau penggosip, tetapi untuk membedakan diri, memisahkan diri mereka sebagai guru bagi wanita-wanita muda, mengajar mereka untuk menunjukkan cinta dan memiliki bentuk dan perilaku yang baik, sehingga jalan kebenaran tidak disampaikan dengan kejahatan. Ya, mungkin Pak Yohanes tidak berpikir di sini bahwa wanita muda harus diajarkan untuk bagaimana mencintai suami dan juga tentu anak-anak mereka. Ya, tapi pikirkanlah, egoisme adalah salah satu sumber utama masalah dalam pernikahan, ya kan? Dan ajaran yang dibicarakan Paulus di sini bukanlah tentang apakah mereka harus mencintai suami mereka atau tidak, tetapi bagaimana cara mencintai mereka. Pengendalian diri mencangkup hal-hal seperti mengendalikan amarah di rumah atau hidup dalam mengatur anggaran yang tidak berlebihan, supaya jangan sampai lebih besar pasak daripada tiang gitu ya. Perlu memiliki pikiran yang tulus, yang murni.
Kita perlu menjadi orang ya atau seorang wanita yang selalu harus menghormati suaminya dan membiarkan dia memenuhi perannya sebagai laki-laki yang diberikan Tuhan kepadanya dan menjadi pelindung bagi keluarga. Baik Pak Yones, kita perhatikan lagi bahwa Paulus mengatakan mereka harus diajarkan untuk bekerja di rumah. Apakah itu berarti bahwa dia harus senantiasa misalnya menyapu rumah dan tidak pernah keluar begitu? Tentu saja tidak, Pak Otia. Dia berbicara dengan istilah umum dan beberapa pekerjaan rumah tentu saja diperlukan dan membesarkan anak bisa menjadi pekerjaan yang penuh waktu. Tetapi itu tidak berarti dia tidak bisa mencari pekerjaan ya atau mulai bisnis jika dia memang memiliki keberanian dan kemampuan untuk berbisnis. Tetapi dia mengatakan rumahnya harus menjadi perhatian utama. Tidak ada yang menghentikan pria untuk membantu juga ya. Jadi kalau gitu ya laki-laki ya atau kepala keluarga nggak bisa bantu, tidak juga ya. Jadi ternyata mengelola rumah, membesarkan keluarga itu harus dilakukan bersama-sama. Dan ingatlah hal utama yang harus diingat dalam semua perintah yang disampaikan oleh Paulus bahwa kita harus menunjukkan contoh kebaikan kepada masyarakat yang sedang melihat kita dan memperhatikan perilaku apa yang ditunjukkan sebagai orang Kristen. Dia memberitahu para pemuda misalnya untuk dapat mengendalikan dirinya. Dan jika remaja lain di lingkungan itu mereka senang berbuat masalah, nah anak-anak Kristen harus menunjukkan kepada mereka perilaku yang baik. Dan saya pikir ya, dia juga bermaksud untuk mengekang hasrat seksual agar mereka tidak bertindak sesuatu yang tidak pantas dengan lawan jenis. Dan juga untuk mengekang kecenderungan menghabiskan uang kesana kemari. Lebih baik ya menabunglah begitu. Ini semua adalah bagian dari belajar bagaimana tumbuh dewasa dengan tanggung jawab dan tidak datang secara alami. Ini harus belajar, ini harus diajarkan. Dan jika mereka menjadi orang yang pintar, ya pemuda menerima nasihat dari orang tua dan orang tua yang telah cukup lama hidup untuk tahu apa yang mereka bicarakan, maka ini kan saling mengisi begitu ya. Yang tua menasihati, yang muda menerima nasihat, sehingga sama-sama ada kebaikan. Kira-kira begitu. Berikutnya kita juga melihat Pak Yones sepertinya dia juga mengatakan bahwa budak atau hamba Kristen itu harus tunduk juga. Dengan alasan yang sama, yaitu agar orang-orang tidak memiliki alasan untuk mencela Injil. Ya, kita telah membahas ini dalam pelajaran sebelumnya ya, bahwa Paulus tidak meminta para budak itu memberontak ya, agar belenggu mereka dilepaskan. Tetapi mereka diajak untuk melayani tuannya sama seperti melayani Kristus. Nah, Paulus tidak menghabiskan waktu ya untuk memperbaiki apa yang memang menjadi masalah di masyarakat yang sudah memang ada. Tetapi mengajarkan orang-orang yang di gereja pada saat itu untuk bertindak, berperilaku yang sesuai dengan firman Tuhan. Dan seperti yang telah kita pelajari sebelumnya bahwa ada perintah yang sama berlaku juga untuk karyawan yang mungkin saat ini menjadi karyawan ya. Karena kita juga dalam posisi punya bos begitu ya. Jadi majikan mencari karyawan yang jujur ya, pekerja keras, setia. Dan jika Anda menunjukkan diri Anda sebagai pekerja yang seperti ini, saya yakin bahwa saudara akan selalu diberkati, saudara akan dicari terus oleh perusahaan, dan tidak mungkinlah saudara akan dipecat, kecuali ada hal-hal yang lainnya. Dan jika Anda misalnya melamar pekerjaan dan meyakinkan bahwa Anda itu akan sanggup menjadi orang yang menjaga integritas, tidak korupsi, dan saudara akan memiliki perilaku yang baik, dan saya percaya bahwa Anda akan lebih cepat diterima daripada yang lainnya. Karena ini bicara mengenai perilaku yang akan mempengaruhi tempat di mana kita ada, atau bagi karyawan tempat di mana Anda bekerja. Jadi Pak Yones, kita perhatikan bahwa kita harus menyangkal ketidakbaktian dan hasrat duniawi, menunggu harapan kita yang diberkati. Apa itu Pak Yones? Kalau kita perhatikan pada ayat yang ke-13. Iya, ini kan bicara mengenai sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang ya. Ada sebuah pengharapan. Apa itu pengharapan? Bahwa kita semua yang percaya itu akan diangkat oleh Tuhan ke surga.
Ini sebagai tanda awal, ya ini bicara mengenai Kristus datang kembali yang kedua. Itu ada semacam kita diangkat ke surga. Nah, ini terdapat perdebatan di antara orang Kristen tentang bagaimana semua itu terjadi. Sebenarnya tidak ada gunanya ya kita menentukan tanggal atau mencoba mencari tahu apa yang terjadi kapan gitu ya. Tetapi kebenaran yang tidak bisa dihindari adalah bahwa Yesus akan kembali suatu hari. Bisa lebih cepat, bisa lebih lambat. Tetapi dia akan datang dan ada aspek dari itu yang akan terjadi secara tiba-tiba dan tidak terduga. Sehingga tidak akan ada lagi waktu untuk bertobat. Jadi kita harusnya menantinya dengan penuh harap. Dan Paulus mengatakan kita akan hidup taat dan melakukan kebaikan ketika Yesus kembali. Nah ini yang kita masukkan bahwa kita tuh mengharapkan bahwa kita akan diberkati begitu. Artinya bahwa apa yang kita imani selama ini itu akan terjadi ketika Kristus datang kembali. Dan pada pasal yang ketiga, Pak Yohanes, Paulus mengatakan kita harus tunduk kepada penguasa dan otoritas. Dan saya coba untuk mengasumsikan di sini, berarti kita juga harus melakukannya tidak hanya yang berbuat baik, tetapi juga yang melakukan tindakan korup, begitu Pak Yohanes. Ya, saya pikir Tuhan sedang mengawasi ya untuk melihat siapa di antara kita yang bersedia menghormati ya otoritas yang dia tempatkan. Apakah itu gereja ya atau itu hal-hal yang berkaitan dengan pemerintahan. Nah, dalam beberapa perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus, dia mengatakan bahwa orang-orang yang setia dan taat akan diberikan wewenang atas beberapa kota atau wilayah dan dia mungkin sedang mempersiapkan sekelompok orang untuk mengambil alih ketika dia mendirikan kerajaannya. Dan kita harus tahu ya bagaimana menerima perintah sebelum kita dapat dipercaya untuk melakukan sesuatu yang dipercayakan kepada kita. Tindakan yang harus dilakukan juga harus lembut kepada semua orang dan tidak bertengkar tetapi menunjukkan sopan santun yang sempurna kepada semua orang. Ini merupakan sesuatu yang tidak mudah. Tidak ya, dan lagi ya Paulus berbicara dalam istilah umum ya. Sopan santun seharusnya menjadi perilaku kita sehari-hari dan kita harus berusaha untuk akur dengan orang lain. Ya itu kalau memungkinkan ya usahakanlah kita akur, nggak ribut begitu ya. Tentu saja ya kita tahu bahwa ada beberapa orang yang kita tahu nggak bisa akur dengan kita. Dan ada beberapa orang yang juga perlu didisiplin. Bahkan ada beberapa orang yang perlu juga dihindari. Ya ini bicara mengenai bagaimana kita hidup bersama-sama entah di gereja maupun di masyarakat. Ya, kita perhatikan di sini bahwa dia juga berbicara tentang mereka yang menyebabkan perpecahan yang perlu untuk didisiplinkan. Apa saja kira-kira contoh dari menyebabkan perpecahan, Pak Yohanes? Ya, Paulus tidak memberi contoh ya, tetapi sebuah gereja ya seharusnya itu memiliki tujuan, yaitu apa? Kesatuan. Dan ini hal yang utama. Dan juga bagaimana kita menjaga kemurnian ajaran berdasarkan firman Tuhan. Ya, mereka yang memberitakan Injil yang salah harus diberi peringatan. Dan jika mereka tidak mendengarkan, mereka harus dikeluarkan. Tetapi bahkan jika ajaran tidak dipertanyakan, umumnya orang-orang harus mengikuti petunjuk dan arahan yang ditetapkan oleh kepemimpinan yang ada di gereja. Anda tidak bisa menjalankan sebuah organisasi di mana semua orang itu melakukan atau hal-hal yang berbeda begitu ya, tidak ada rujukannya. Dan ini tentunya akan menimbulkan perselisihan ya. Itu bisa mulai dari hal-hal yang kecil di gereja. Dan akibatnya itu bisa terjadi keributan. Bisa saling menyalahkan pendeta, menyalahkan panitia dan sebagainya. Tetapi kita harus tahu bahwa sebagai pemimpin atau sebagai orang yang dipercaya, kita harus melakukan sesuatu yang tegas demi kepentingan gereja, dalam hal ini juga demi menegakkan ajaran Kristus. Dan jika orang yang memecah belah tersebut tetap bertindak sesuka hati, ya setelah diperingati, tetap saja. Ya lebih baik ya kalau sekarang itu ya disanksi begitu ya. Dibiarkan dia keluar demi kebaikan kita bersama agar gereja tidak pecah. Yang berikutnya Pak Yohanes, kita bisa membicarakan lebih lanjut tentang perjalanan misionaris yang keempat itu yang tidak jelas disebutkan dalam Kisah Para Rasul, bersama dengan perjalanan-perjalanan Paulus yang lain.
Ya tentu saja Pak Oti ya, karena Lukas tidak menceritakan apapun tentang perjalanan misionaris keempat ya dalam kitab Kisah Rasul ya. Kita harus mengumpulkan detail dari tulisan-tulisan lain. Dalam Roma pasal 15 dan beberapa referensi dalam kitab Filipi atau surat Filipi dan terutama surat-surat pengembalaan pertama dan 2 Timotius dan Titus ya, kita menemukan bukti bahwa setelah pengadilan Paulus di hadapan Nero pada tahun 62, dia dibebaskan seperti yang disebutkan dalam Timotius kedua, di mana Paulus merujuk pada pengadilan pertamanya. Jadi Paulus dibebaskan dan meninggalkan Roma dan kemungkinan melakukan perjalanan misionaris keempat yang termasuk singgah di Kreta, Miletus, Turki masa kini ya, Efesus di mana Paulus meninggalkan Timotius untuk mengurus gereja, Filipi di Makedonia di mana ia menulis surat pertamanya kepada Timotius dan suratnya kepada Titus, lalu Korintus, lalu Nikopolis dan mungkin sampai sejauh Spanyol ya masa kini, sebelum akhirnya kembali ke Roma di mana ia dipenjara selama penganiayaan Nero terhadap kekristenan pada masa itu. Jadi ini harus kita perhatikan baik-baik ya. Memang perjalanan ini tidak dicatat dalam kitab Kisah Para Rasul ya, karena terjadi setelah Kisah Para Rasul ditulis. Mungkin sekitar tahun 62 sampai 63 dan mungkin bahkan hingga tahun 67 sampai 68 ketika Paulus menderita sebagai martir di Roma. Jadi ada perjalanan keempat ya. Kita hanya tidak memiliki narasi yang bisa mendukungnya seperti yang kita miliki dengan 3 perjalanan lainnya. Tetapi kita bisa mengamati dari tulisan-tulisan yang dibuat oleh Rasul Paulus. Baiklah Pak Yones, terima kasih banyak. Dan bagaimana kita harus coba untuk menjelaskan bagian dari kitab Titus ini Pak Yones? Saudara, hari ini dalam program Jalan 66, tema kita adalah bicaralah yang benar dan jalankanlah yang benar. Tuhan melalui Roh-Nya mengajarkan bahwa seorang Kristen sejati harus memiliki perilaku di atas dari hal-hal yang tercela. Kita harus menjadi pengaruh positif bagi generasi muda yang akan datang. Dan bagi mereka yang belum mengenal Kristus, doktrin yang baik tidak dapat dihasilkan dari khotbah oleh seseorang yang hidupnya berantakan. Dan seseorang mungkin memiliki hidup yang teratur, tetapi jika doktrin mereka tidak sesuai dengan kebenaran dari kitab suci, itu juga tidak ada gunanya. Mana yang lebih penting? Pengajaran baik atau kehidupan yang baik? Tidak ada. Keduanya sama-sama penting. Saudara pendengar, karena waktu yang tidak memungkinkan, kita akhiri program Jalan 66 kali ini. Kami menantikan Anda untuk tetap mengikuti pelajaran berikut dalam lanjutan pembelajaran Alkitab yang memberikan pelajaran menyeluruh tentang firman Tuhan. Jika Anda memiliki pertanyaan atau berespon terhadap topik berhubungan dengan program ini, silakan menyampaikan melalui WhatsApp ke nomor 081 333 777 386. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.